Ibtidaiyah Sanawiyah Aliyah. Kemudian S1-nya saya di Al-Azhar di Mesir ya. Itu jurusan saya dulu namanya Syariah, Hukum Islam. Ya, mungkin kita agak heran-heran ini kenapa ya, dari pesantren masuk sini ya kan, pertanian. Alhamdulillahnya kemarin bulan 5 kami diundang, ada 5 orang dari Sengkang diundang ke Jakarta karena kami masuk sebagai salah satu tim Yomari namanya ini, nama perusahaannya Yomari International ini. Kami training itu kurang lebih 3 hari, jadi betul-betul materinya full, padat, istirahat itu hanya beberapa jam, langsung materi. Alhamdulillah ini mungkin mudah-mudahan ini menjadi berita gembira khususnya kepada petani kita di Sulawesi Selatan ini dan sekitarnya, bahwa ini ada produk termasuk teknologi baru dari Jepang. Jadi memang Pak langsung dari Jepang ini, bukan biasa itu kan kadang ada produk mungkin namanya istilahnya dari sini dari sana misalnya, tapi mungkin belum tentu dari sana misalnya. Kemudian ini tidak serta-merta misalnya habis diracik perorangan, racikan perorangan misalnya bahasanya begitu, langsung besoknya dipasarkan, tidak. Jadi ini pupuk ini melalui uji klinik ceritanya, risetnya kurang lebih 10 tahun ya, 10 tahun di Jepang. Dan di Indonesia juga ada salah satu alumni ITB, itu dia mengambil memang spesifikasinya ini, risetnya dia selesai S1-nya ini untuk jurusan ini ceritanya, khusus pupuk ini yang dibahas tentang ini. Nah, dari situlah dia istilahnya komunikasi orang Jepang ini dengan orang Indonesia ini, orang dari ITB ya. Alhamdulillah produk ini di Kabupaten Wajo itu mulai bulan 1 Pak, mulai bulan 1 kemarin beredar sampai saat ini ya, dari Sengkang Kabupaten Wajo menyebar ke kabupaten lain termasuk Sopeng, Bone, Sidrap, Lu, daerah Lu, Beloba, Palopo sampai ke Masamba. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya lagi penerimaan masyarakat bagus dan memang sudah dibuktikan. Artinya bahasa kami tidak perlu lagi dicoba, tinggal langsung dibuktikan sendiri. Karena kebanyakan kita istilahnya baru percaya kalau lihat sendiri kan, karena ada kejadian di Wajo itu nyata-nyata tetangganya sudah pakai pupuk ini, bilang saya belum percaya kalau bukan sendiri saya pakai. Nah itu kan ceritanya seperti itu. Nah ada sebagian petani begitu ya. Jadi alhamdulillah ini namanya Yomari Golden Organic, disingkat YGO, 3 huruf YGO, Yomari Golden Organic. Nah, nama produknya. Apa keunggulannya? Keunggulan pertama praktis ya, sangat praktis. Artinya tidak perlu dipikul, tidak perlu dijinjing dan sebagainya, hanya dipegang-pegang saja, bahkan bisa dikantongin ya, sangat-sangat kecil. Itu praktis. Kemudian tidak membutuhkan namanya pigmentasi dan inkubasi. Artinya tidak perlu lagi misalnya pakai, biasa kan ada mungkin juga pupuk yang pernah kita kenal harus campur air kelapa, campur gula, campur terasi, apa dan sebagainya. Kalau ini tidak, hanya air biasa, air dari sawah, langsung masukkan di misalnya di tangki, pakai ini, aduk rata, pakai. Itu juga langsung pakai. Ya, dan itu juga pakai. Nah, itu praktis betul. Nah, kemudian selanjutnya ini menggunakan teknologi nano. Ya, teknologi nano itu istilahnya partikel yang sangat-sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, kasat mata, harus melalui alat ya. Dan kalau perbandingannya, kita punya rambut ini yang sudah kecil 1 lembar kan, nano itu rambut ini dibagi 7 lagi. Nah, ada yang mengatakan bagi 7, ada yang mengatakan bagi 10, saking kecilnya. Nah, itulah yang ada di produk ini. Nah, itu jadi menggunakan teknologi nano yang langsung meresap ke inti tanaman. Ya.
Kemudian selanjutnya keunggulannya, atau sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu Bapak, ya kira-kira kalau kita mau ditawarkan, kita apa istilahnya, mau biaya tinggi, ya, sementara hasil yang kita dapat boleh dibilang sedikit, atau biaya yang kita keluarkan hemat, namun penghasilan kita bisa meningkat, ya, dari biasanya. Kira-kira pilihannya yang mana Pak? Yang kedua. Ya, yang kedua lah, ya sepakat ya. Jadi hemat biaya, bisa meringankan biaya kita, tapi insya Allah meningkatkan hasil. Nah, dan itulah yang terjadi ini. Sudah dibuktikan di ratusan orang Pak, sudah ratusan orang di berbagai kabupaten. Ya, mungkin untuk di sini termasuk baru ya, untuk gua dan sekitarnya. Ya, jadi itu. Ya, itu jadi keunggulannya, dia meningkatkan hasil sampai 40%. Ya. Misalnya kalau katakanlah 1 hektar kita panennya rata-rata 5-6 ton ya. Kalau di sini berapa 1 hektarnya Pak? Berapa? 10 karung. 10 karung saja. 10 karung gitu paling banyak gitu. 1 hektar. Iya, tidak cukup. Pertaniannya. Paling banyak itu kalau 2 ton. Paling banyak 2 ton. Iya, paling banyak itu. Oh. Iya. Nah kan balau di. Hah? Iya. Ya, tapi ya memang gitu ya, memang tadi bilang biaya banyak, Ya. Hasil kurang. Ya, Ya, betul. Iya. Banyak penyakit. Oh, garin aja. Insyaallah kalau rata-rata bisa katakan di sini 2 mungkin sampai 3 ton misalnya per hektarnya. Yang umum ya, kita pakai umum. Ketika kita pakai ini bisa meningkat sampai 40%. Jadi mungkin ada tambahannya sekitar 1 ton, 1 sampai 2 ton per hektarnya. Dan itu sudah dibuktikan di berbagai daerah. Ya, di Wajo, Bone, Sopeng sudah ada, alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini untuk memperbaiki tanah, unsur hara tanah. Karena apa? Karena hari ini pH tanah kita itu ibaratnya terlalu asam, kan? Terlalu asam. Kenapa terlalu asam? Karena kita mungkin sudah tahunan bahkan puluhan tahun kita pakai namanya kimia, pakai racun, semua racun kita pakai, ya. Akhirnya tanah kita itu terlalu asam, ya, mengakibatkan apapun tanaman yang kita tanam di situ, lokasi itu ibaratnya tidak bisa menyerap ke tanaman kan. Bahkan ada pernah orang Korea datang ke Sulawesi ini, ya. Itu meneliti tanah kita ini, dia teliti, ada alatnya disambungkan ke laptop, ya, ada alat ditancapkan ke tanah baru sambungkan ke laptop. Ternyata tanah kita ini kedalamannya sampai 5 meter itu sudah banyak pupimnya, kedalaman 5 meter ke bawah. Itu Pak ya. Alhamdulillahnya ini ada unsurnya ini, ada kandungannya ini, itu bisa mengurai tanah. Jadi tanah yang tadinya asam kembali bagus, ya, kembali subur ceritanya. Tanah yang tadinya mungkin penyakitan ceritanya akhirnya sehat, ya, seperti itu Pak. Itu. Kemudian selanjutnya membuat tanaman tahan segala cuaca. Ya, kenapa? Kenapa tanaman bisa tahan segala cuaca? Artinya betul-betul tanaman itu nutrisinya lengkap, yang dibutuhkan tanaman lengkap. Misalnya katakanlah vitaminnya, mineralnya, proteinnya, ya. Kalau misalnya seperti manusia ya, itu lengkap semua di sini. Dan mengakibatkan tanaman itu sehat. Jadi tidak misalnya ketika misalnya katakanlah tiba-tiba hujan, ya, banyak air, tidak ada masalah. Kekurangan air atau mungkin lagi kemarau, tidak ada hujan, tidak ada juga masalah. Tidak ada masalah. Bahkan ini pernah ada terjadi di daerah Wajo, tepatnya di Kalola, kalau daerah Sidra itu Aju Biswe, ada itu kemarin kan banjir di sana Pak. Ibaratnya itu padinya ada airnya sudah tidak kelihatan itu padi, saking banyak banjir ceritanya, ya, banjir. Kemudian setelah air lewat ceritanya, padi yang kiri kanan, depan belakang tumbang semua.
istilahnya teman tidur Nrak bobo istilahnya. ba kalau di Makassar. Ya, tidur bobo ya, apa istilahnya sih? Nrak ba. Raba ya, raba istilahnya. Nrak ba. Alhamdulillahnya yang pakai ini tetap kokoh berdiri. Coba itu Pak. Ya, kokoh berdiri. Ya. Kenapa? Karena ada juga sebenarnya ada semua di sini video-videonya Paknya. Uratnya ini yang pakai ini itu menancap ke bawah panjang. Sementara urat yang pakai pukim itu akar serabut, ya hanya sedikit menyebar ke samping. Kalau ini tancap ke dalam ke tanah. Makanya itu tadi menguatkan uratnya, menguatkan batangnya, menguatkan rantingnya sampai buah. Itu Pak. Jadi betul-betul tanaman tahan segala cuaca. Ya. Kemudian selanjutnya merangsang pembuahan di luar musim. Ini khususnya untuk tanaman musiman, misalnya mangga, durian, ya, kan itu musiman itu. Ketika kita pakai ini, itu tanaman bisa berbuah di luar musim. Ya, itu ada istilahnya perangsangnya di sini yang merangsang itu tanaman bisa berbuah di luar musim. Seperti itu Pak. Kemudian selanjutnya meringankan biaya produksi, ya. Yang tadinya kalau misalnya saya tanya 1 hektar itu berapa sak kita rata-rata pakai per hektarnya kalau pupuk kimia? 4 sampai 6. 4 sampai 6 ya. Katakanlah kita ambil 6 ya, ambil yang paling tinggi ya. Kalau ya 6. Kalau kita pakai ini mungkin maksimalnya 1 sak, bahkan tidak cukup 1 sak lagi kita pakai anunya. Karena dia betul-betul kandungan atau unsur yang ada di urea, yang ada di NPK, yang ada di Ponska, yang ada di pupuk lain ada semua di sini. Itu Pak. Jadi yang sifatnya merangsang, menguatkan untuk batangnya, untuk rantingnya, untuk daun sampai buahnya ada semua lengkap. Seperti itu. Jadi betul-betul biaya kita kan ringan. Dan insya Allahnya lagi tidak perlu lagi kita beli racun hama. Ya, kenapa? Karena ini juga ada kandungannya yang bisa mengendalikan hama. Ya. Tapi sekali lagi ini bukan racun Pak. Jadi jangan sampai kita berarti kalau itu racun, bukan. Ya, cuma ada kandungannya di sini tidak disukai oleh hama. Termasuk kalau tanaman jagung itu ulat, walang sangi kan. Kalau misalnya padi itu kan tikus. Dan memang sudah dibuktikan di Wajo itu sudah ada yang buktikan itu hama itu menghindar ceritanya. Justru muncul pertanyaan, kalau saya pakai ini, tikusnya lari kemana? Lari ke tetangga saya, tetangga. Berarti kita berdosa dong. Ya, kalau tetangga tidak mau juga ada di tikusnya, pakai juga ini, kan begitu ya, Pak ya. Jadi kalau kita sama-sama pakai ini, maka tikusnya mungkin lari ke asalnya, tempat asalnya, bukan lagi ke sawah kita ya, atau ke kebun kita. Seperti itu Pak. Ya, jadi itu. Kemudian selanjutnya ini sekali lagi ini menggunakan namanya teknologi nano Pak, dan tidak memerlukan sinar matahari, fotosintesis namanya. Artinya kan kadang juga ada itu produk ketika kita pakai, katakanlah misalnya semprot atau hambur antara jam 9 dan 10 ya, misalnya pemupukan. Ya, kita menunggu matahari jam 11 jam 12 misalnya, ya kan? Tapi tiba-tiba mendung, apalagi hujan. Kebanyakan petani mengatakan saya rugi tenaga, rugi uang, kan? Rugi waktu, kan? Sudah kita kerja, tapi tiba-tiba hujan. Akhirnya ya tanaman ibaratnya lewat saja, bahasanya kan begitu. Alhamdulillahnya ketika pakai ini, ya 5 menit misalnya mendung, apalagi tiba-tiba hujan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu tadi dia langsung meresap ke inti tanaman. Ya. Apakah disemprotnya ke uratnya, ke rantingnya, ke daunnya, langsung semua. Dimanapun kita semprot langsung di situ. Kenanya langsung makan ceritanya. Karena dia sifatnya siap saji. Ya, kenapa bila saya bilang siap saji? Contoh, misalnya katakan istrinya Pak Ustaz ke pasar beli ikan, ya ikan, beras, sayur-sayuran. Nanti di rumah baru dikerja, baru dimasak. Berarti kan masih butuh proses.
Beda misalnya kalau istri Pak Ustaz ke pasar langsung beli nasi goreng, sudah ada di situ ayamnya, ada telurnya misalnya, pas sampai di rumah buka saya pembungkusnya langsung dimakan, tidak perlu lagi dimasak di rumah. Nah, seperti itu Pak. Jadi namanya siap saji ceritanya. Nah, jadi tidak memerlukan banyak waktu. Ya. Kemudian pembuktiannya ini insya Allah setelah kita pakai 5 sampai 7 hari. Rata-rata itu kalau padi, jagung itu 5 sampai 7 hari sudah ada kelihatan perbedaan antara yang pakai ini dengan yang tidak pakai. Ini sudah ada kelihatan perubahannya. Nah, jadi cepat Pak, cepat. Bukan tidak menunggu harus 1 bulan, 2 bulan, tidak. Ya, itu 5 hari, bahkan ada yang 3 hari. Ya, ada yang 3 hari sudah muncul kan. Kenapa agak beda ini warnanya, apanya, modelnya apanya dengan yang tidak pakai. Nah, seperti itu Pak muncul ya. Jadi karena ini sekali lagi ini teknologi nano dari Jepang. Tentu kita kalau paham, mungkin kalau saya kasih misalnya ilustrasi, kira-kira kita pilih mesin ya atau mobil dari Jepang, made in Jepang, atau mobil made in Indonesia. Nah, tentu mungkin kita akan sepakat Jepang. Kenapa Jepang? Karena memang Jepang kualitasnya. Bukan berarti meremehkan orang Indonesia, bukan. Artinya ilmu kita belum sampai di sana Pak. Dan di sana ternyata ada, saya punya teman di Sengkang itu pernah ke Jepang. Ternyata orang di Jepang itu bercocok tanam atau sawah dan apa dan sebagainya itu di atas gedung, lantai 10, lantai 15. Tapi dalam 1 hektarnya itu dia bisa mendapatkan sampai 25 sampai 30 ton per hektar Pak. Coba. Nah, padahal tertutup kan, tidak ada matahari. Yang dia pakai adalah pupuk seperti ini. Coba. Nah, jadi artinya makanya ada orang Korea pernah ke sini, ditanya, berapa hektar tanahnya? Ada yang bilang 2, ada yang bilang bahkan sampai 5. Kalau 5 hektar 1 orang, kaya itu. Pemahaman mereka kan di sana 1 hektar saja sudah kaya. Kalau di sini 2 hektar, 5 hektar, apalagi yang 10 hektar, super kaya di sini, di sana misalnya. Tapi ditanya, berapa hasilnya? Ternyata hasilnya ya kan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, jadi itu Bapak, jadi ada kandungannya ini namanya metilpurin namanya. Itulah yang membuat tanaman tahan segala cuaca. Dan itu tidak ada di produk lain Pak, itu terus terang. Coba kita bisa cari-cari produk lain yang seperti ini yang namanya organik ya, yang kandungannya metilpurin yang membuat tanaman tahan segala cuaca. Dan itulah yang menyebabkan juga banyak ahli pertanian di sini masuk dari PPL, dari orang Gapokta, kelompok tani. Artinya orang kan pasti lebih paham Pak. Mungkin kalau istilah-istilah seperti itu Bapak lebih paham daripada saya, ya. Ya, yang namanya istilah seperti itu. Dan gara-gara itu juga masuk dia ambil bagian di sini. Nah, itu Pak. Jadi alhamdulillahnya kalau dari segi buktinya yang sudah pakai di Wajo, di Bone, Sopeng, Sidrap, ibaratnya sudah ratusan Pak, ratusan. Dan rata-rata yang sudah pakai beli kembali, ya beli ulang, ya misalnya tanaman. Karena ini untuk semua tanaman Pak, jadi bukan cuma padi, bisa semua tanaman, jagung, cabai, apalagi palawija, bahkan sawit. Kalau saya betul punya sawit di sini bisa, ya ada. Bahkan bisa juga untuk tambak, ya betul kita punya ada lahan tambak ikan, udang, bisa juga. Ya ini. Jadi untuk 3 komoditi, pertanian, perkebunan dan perikanan. Dan kalau perikanan itu praktis sekali, praktis cara aplikasinya. Ya. Untuk aplikasinya untuk padi, ya saya lanjut untuk aplikasi untuk padi itu sebelum tanam atau sebelum di sini tanam Pak atau hambur? Hambur. Ada yang tanam di hambur ya. Oke. Ya kita katakanlah tanam atau hambur. Rata-rata mungkin 2 hari atau 1 hari sebelum hambur atau tanam, kita kan apa istilahnya itu kalau di Bugis itu namanya Pak Malojang. Data apa di sini istilahnya? Ya, diperbaiki istilahnya, lahan kan diambil lahan. Yeah. Nah, itu bisa kita pakai dulu ini, semprotkan lahan. Supaya apa gunanya? Untuk perbaikan tanah. Ya, kenapa? Karena yang saya tahu ini karena saya sudah 10 bulan nih Pak terjun langsung ketemu dengan petani berbagai pelosok, masuk ke desa-desa. Ternyata kan ada 2 istilah. Kalau penyakit itu ada muncul namanya penyakit tanaman, kalau itu tiba-tiba itu
tanaman kayak apa, merah daunnya kah atau apa, berubah daunnya, tiba-tiba pucuknya langsung layu, kan itu penyakit namanya. Itu sumbernya dari tanah. Ya. Tapi yang namanya hama yang bisa kelihatan, kupu-kupu yang terbang-terbang itu, ya, termasuk apa? Ulat, itu namanya hama. Nah, pengganggu, termasuk tikus. Nah, jadi ada kandungan